Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Adi Biok Effendi dengan NIM 150, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa Unwal di Songo, Semarang. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, hadis yang mengenai kewajiban belajar, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada satu hal yang perlu kita ketahui dahulu soal hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini itu sahih. Penjelasan dari hadis tersebut, walaupun hadis ini terbilang pendek, tapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Coba kita sama-sama perhatikan kata faridah. Kata ini bukan sekedar dianjurkan ataupun bagus kalau dilakukan. Kata faridah artinya itu wajib, sama seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa. Maka dari itu Islam sejak awal sudah menegaskan bahwasanya belajar itu bukan pilihan, bukan juga hobi, tapi belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian terus siapa yang diwajibkan? Hadis bilang kulli muslimin, yang artinya setiap muslim, tidak ada pengecualian. Bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya orang kaya atau orang miskin, muda ataupun tua. Nah, jadi di sini semuanya itu terkena kewajiban. Nah, ilmu apa yang dimaksud? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang paling utama adalah ilmu tentang agama. Bagaimana cara sholat yang benar, apa yang halal dan apa yang haram, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, itu hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Tapi tidak berhenti di sana, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan juga masuk dalam semangat hadis ini. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pendidikan, karena kalau tidak ada yang mempelajarinya, masyarakat akan rusak. Ini sedikit disebut fardhu kifayah, wajib secara kolektif. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, semangat mencari ilmu. Kita sebagai mahasiswa dekat banget dengan kehidupan kita. Kadang kita mengeluh mengenai tugas yang banyak, merevisi makalah, kemudian belum lagi kegiatan organisasi atau pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau kita ingat bahwasanya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka seharusnya kita tetap semangat menjalani prosesnya. Artinya apa? Kita kuliah bukan cuma karena ingin cepat lulus, mendapatkan titel, dapat nilai bagus, tapi memang karena kita sadar bahwasanya belajar itu kebutuhan dan juga tanggung jawab kita. Kemudian hadis yang kedua mengenai pentingnya sifat jujur bagi seorang pendidik, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sekaligus dua imam terbesar dalam sejarah Islam. Statusnya adalah sahih. Artinya dari segi kualitas hadis ini sudah tidak perlu diragukan lagi.
Ini bisa kita jadikan sebagai pegangan yang kuat. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW tidak hanya menyuruh kita untuk bersikap jujur, tetapi juga menjelaskan manfaatnya. Karena pada hakikatnya kejujuran akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Dalam dunia pendidikan, sifat jujur ini sangat penting. Seorang guru itu harus bersikap jujur dalam menyampaikan sebuah ilmu. Kalau memang belum mengetahui suatu hal, ya tidak perlu untuk mengatakan sesuatu itu. Saya akan cari referensinya terlebih dahulu. Nah, justru itu menunjukkan sikap jujur dalam seorang guru. Selain itu, guru juga harus jujur dalam memberikan penilaian kepada siswa. Jangan sampai karena faktor kedekatan, kalau memang alasan tertentu penilaian menjadi tidak adil. Karena guru bukan hanya mengajarkan tentang ilmu, tetapi juga memberikan contoh akhlakul karimah yang baik kepada siswanya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Kita sebagai mahasiswa, kita harus membiasakan diri untuk berkata jujur dalam setiap keadaan. Misalnya jujur saat mengerjakan tugas, jujur dalam penulisan karya ilmiah, kemudian jujur tidak plagiasi terhadap karya orang lain. Jadi melalui hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwasanya kejujuran itu harus menjadi bagian atau fondasi dari kehidupan seorang mahasiswa. Karena dengan kejujuran kita tidak hanya menjadi orang yang dipercaya, tetapi juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang lain. Kemudian hadis yang ketiga mengenai tentang kesabaran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamas sabru 'inda shadaqatil ula, yang artinya sesungguhnya sabar itu pada saat pertama terkena musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini statusnya adalah hadis sahih. Kemudian penjelasan dari hadis ini adalah biasanya kalau kita ditimpa masalah, reaksi pertama kita itu apa? Ada yang langsung marah, ada yang panik, kemudian ada yang langsung mengeluh, bahkan menyalahkan suatu keadaan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa sabar yang sebenarnya itu justru di saat awal kita terkena masalah tersebut. Kemudian kalau dikaitkan dengan seorang pendidik, ini sungguh sangat penting sekali. Karena apa? Misalnya ada murid yang sulit diatur, susah memahami pelajaran, atau sering membuat kesalahan. Nah, di situ kesabaran guru, kesabaran kita sebagai seorang guru itu sangat diuji. Karena mendidik manusia itu tidak seperti mengatur benda-benda yang biasanya kita atur. Setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Sebagai mahasiswa, kita juga sering mengalami hal yang sama. Kadang tugas menumpuk, revisi makalah berkali-kali, kemudian dosen memberikan banyak masukan, kritikan, atau hasil yang kita dapat belum sesuai harapan. Nah, di situ kita belajar bersabar. Jangan langsung bilang, aduh saya nggak sanggup, aduh ngeluh. Tapi kita coba hadapi pelan-pelan dan cari jalan keluarnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah bersikap tenang ketika menghadapi masalah. Karena kalau kita panik, biasanya masalah-masalah yang terasa lebih besar daripada kenyataannya. Kemudian yang kedua, tidak mudah marah. Sebab ketika kita emosi menguasai diri, seringkali keputusan yang kita ambil justru kurang tepat. Hadis ini sangat relevan untuk kita sebagai seorang mahasiswa yang nantinya kita bakal menjadi seorang pendidik. Karena dalam proses belajar, mengajar, menjalani kehidupan sehari-hari, pasti tentunya akan ada tantangan, dan salah satu kunci untuk menghadapinya adalah dengan sabar. Kemudian hadis yang keempat, hadis mengenai fitrah dan potensi anak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang mana artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana status hadis ini adalah sahih. Penjelasan hadis tersebut adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pada dasarnya setiap anak lahir dalam keadaan yang suci dan memiliki potensi yang baik. Jadi tidak ada anak yang sejak lahir itu sudah menjadi nakal atau menjadi pribadi yang buruk. Justru yang sangat berpengaruh adalah di lingkungan sekitar, tempat ia tumbuh dan pendidikan yang ia terima. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak itu biasanya mudah meniru apa yang mereka lihat dan dengar dari orang tua, guru, maupun mereka yang ikuti. Karena itu pendidikan yang masa anak-anak menjadi sangat penting sekali. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah pentingnya pendidikan sejak dini, karena masa anak-anak itu merupakan masa pembentukan karakter. Apa yang diajarkan sejak kecil biasanya akan lebih mudah melekat sampai dewasa. Kemudian orang tua dan guru memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, orang-orang yang paling dekat dengan anak dan paling banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan mereka. Jadi bukan hanya memberikan ilmu saja ya, tetapi juga memberikan contoh sikap dan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian hadis yang kelima mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dengan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang mana artinya tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini statusnya adalah sahih. Kemudian penjelasan dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW sedang mengajarkan kita untuk tidak hidup egois, karena pada dasarnya semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Kita senang kalau dihargai, didengarkan, dibantu ketika kita mengalami kesulitan, dan diperlakukan dengan sopan. Kalau kita ingin mendapatkan perlakuan seperti itu, maka kita juga harus memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain. Dan sebagai mahasiswa, hadis ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Setiap hari kita bertemu dengan teman, diskusi mengenai tugas-tugas yang dosen telah ia berikan kepada kita, bahkan kadang berbeda pendapat. Di situ kita belajar menghargai orang lain, itu tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah rasa empati. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mencoba memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kadang ada teman yang terlihat diam di kelas, mungkin dia sedang punya masalah. Kemudian ada teman yang kesulitan memahami apa yang telah dosen berikan kepada kita. Jadi intinya dari hadis tersebut adalah mengajarkan kita untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain. Kalau kita ingin dibantu, maka kita tentunya harus membantu orang lain. Karena semakin baik hubungan kita dengan sesama manusia, semakin terlihat jelas kebaikan kita terhadap orang lain. Demikian yang dapat saya bisa sampaikan pada hadis-hadis ini dengan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.